Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita kehidupan agar kita gunakan kehidupan ini untuk hal yang Ia ridhoi. Dan hal yang Ia ridhoi amat teramat banyak. Apa yang Ia ridhoi sangatlah banyak. Dan di antara sesuatu yang Ia ridhoi yang sangat teramat banyak itu, yang paling penting, yang paling utama adalah tauhid. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan tauhid adalah tolak ukur segala-galanya. Keabsahan yang lain daripada apa yang Ia ridhoi bergantung kepada keabsahan tauhid pada seorang hamba. Camkan itu baik-baik, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Naam, terlalu banyak yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salat, zakat, hajj, umrah, sabar, qanaa'ah, sadaqah, waqf, birrul walidain, ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, rahmat untuk semua, bahkan sampai kepada senyuman yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, adalah hal yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun itu hanya sekedar sebuah senyuman, adalah ibadah, sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apapun yang diridhoi dan dicintai oleh Rabbul Alamin, dia adalah ibadah. Namun semua itu tak akan ada artinya. Semua itu akan sia-sia walau semua itu dikerjakan oleh seorang insan, manakala tauhidnya tidak benar, manakala tauhidnya salah dan keliru. Inilah yang tadi kita maksudkan dengan perkataan bahwa keabsahan apapun selain tauhid bergantung kepada keabsahan tauhid itu sendiri. Sehingga tauhid bagaikan sebuah pondasi untuk amalan, di mana tidak mungkin amalan berdiri manakala pondasinya tidak ada. Sebagaimana tidak akan ada bangunan yang berdiri kokoh, kuat, tinggi, menjulang, menggapai awan, pencakar langit, tanpa didukung oleh pondasi yang sangat kuat. Hal yang sama, saudaraku, saudariku, fahami tentang tauhid dan amalan-amalan yang Allah ridhoi selain tauhid. Tauhid itu bagaikan pondasinya, dan amalan-amalan itu bagaikan sesuatu yang dibangun di atas pondasi itu. Oleh karena itu, suatu hal yang aneh bagi kita
manakala seorang muslim cuek terhadap tauhid, suatu hal yang sangat aneh manakala seorang muslim yang ingin sholat, ingin puasa, ingin berhaji, berumroh, berzakat, ingin bersedekah, namun dia tidak tahu apa itu tauhid. Dan ketika ditanyakan kepadanya apa itu tauhid, dia pun bingung menjawabnya, apa itu tauhid. Bagaimana mungkin alfa dari dirimu, wahai seorang muslim, wahai seorang muslimah, hal yang terpenting dari agamamu? Bagaimana mungkin engkau tidak tahu, wahai saudaraku, wahai saudariku, muslimin dan muslimat, pondasi amal yang engkau kerjakan seluruhnya? Sadarlah bahwa salatmu manakala berdiri di atas sesuatu yang tauhidnya salah, tidak diterima di sisi Allah salat tersebut. Puasamu yang sudah puluhan tahun, manakala ternyata tauhidmu rusak, bercampur dengan kesyirikan, sehingga membuatnya hilang dari dirimu, maka seluruh amal solehmu pun akan sirna. Dan yang menyatakan itu adalah Allah pencipta kita di dalam Al-Quran, bukan para ustadz, bukan para da'i, bukan para muballigh. Mereka hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada anda semuanya, kepada kita semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Idh qal wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yaitu seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Tak ada yang tidak diwahyukan ini kepada mereka, disampaikan ini kepada mereka, diterangkan ini kepada mereka, dijelaskan dan tegaskan ini kepada mereka, seluruh para nabi dan para rasul, seluruh yang menerima wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan kepada mereka, dijelaskan dan ditegaskan kepada mereka, la in asyrakt, sekiranya engkau berbuat syirik. Habis tauhid. Orang yang telah berbuat syirik, tauhidnya sirna, tauhidnya hilang, karena dia telah memasuki sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid, karena dia telah mengerjakan syirik yang itu pembatal tauhid. Lawan daripada tauhid adalah syirik. La inna asyrakt, sekiranya engkau berbuat syirik, engkau lakukan kesyirikan itu, la yahbatanna 'amaluk, sungguh pasti akan sirna amal-amalmu. Habis. Amalan yang sudah bertahun-tahun, sholat yang mungkin sudah puluhan tahun, puasa yang sudah puluhan tahun, zakat yang sudah puluhan tahun, haji dan umrah yang sudah berkali-kali, sedekah yang sudah terlalu banyak cabang-cabangnya, dan seluruh perbuatan baik manusia lainnya, Allah katakan yahbatanna, sungguh akan sirna dan hilang, musnah dia, hancur. Kenapa? Tauhidnya hilang. Bangunan 5 lantai, 10 lantai, 40 lantai, 800 lantai, rusak pondasinya.
Apa yang akan terjadi pada bangunan itu? Kita buatkan bahan peledak yang akan menghancurkan pondasinya. Apa yang akan terjadi pada bangunan 4 lantai, 5 lantai, 20 lantai, 40 lantai? Apa yang akan terjadi pada bangunan itu apabila pondasinya tiba-tiba dihancurkan? Hal yang sama ketika pondasi amal, yaitu tauhid, dihancurkan oleh syirik. Yang ada bangunan itu tiba-tiba ambruk ke tanah, rusak, dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangunan yang tinggi tadi. Hal yang sama ketika pondasi amal seseorang, yaitu tauhid, telah dirusak oleh syirik sehingga dia hancur, maka seluruh amal yang pernah ada bangunannya yang sangat tinggi, menjulang, beraneka ragam dan bervariasi dan bertahun-tahun, seketika akan ambruk, hancur, dan tidak ada manfaat apapun dari amalan tersebut. Yang mengatakan ini kepada kita bukanlah para ulama. Jangan sampai Anda berpikir, wah ini hanya faham para ulama. Jangan sampai Anda berpikir bahwa ini hanyalah keterangan para ulama. Tidak. Ini adalah keterangan dari Rabb Anda. Ini adalah keterangan dari Allah Rabbul Alamin. Ini keterangan langsung dari Allah di dalam Al-Quranul Karim. La in asyrakta yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, orang yang berbuat syirik tauhidnya sirna. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan selalu kita ulang-ulang, dan akan selalu kita ulang-ulang. Orang yang berbuat syirik, yaitu syirik besar, maka tauhidnya hilang seketika. Seketika dia terjerumus melakukan syirik besar itu, tauhidnya hancur. Bersama dengan hancurnya tauhid, hancur pula seluruh amalannya. Bersamaan dengan hancurnya tauhid, hancur seluruh bangunan yang ada di atas tauhid. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, birrul walidain, qiraatul Quran, sedekah, dan yang lainnya, semua itu akan sirna, hilang, tak membias, tak tersisa sedikit pun di saat dirimu melakukan kesyirikan besar itu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang pasti akan merugi, yaitu menjadi penduduk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dan ini juga bukan perkataan para ulama. Ini bukan keterangan yang kita dapatkan dari para ahli ilmu. Akan tetapi ini keterangan langsung daripada pencipta kita, daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.